Hai semuanya, saya Apiao, orang China yang tinggal di Indonesia. Dalam beberapa video terakhir, saya sudah mencoba berbagai masakan Indonesia. Ada beberapa daerah dengan ciri khasnya masing-masing, seperti masakan Manado yang lebih pedas, dan ada masakan Medan dan masakan Pontianak yang lebih ringan dan mempertahankan cita rasa China yang kuat. Nah, pada video hari ini, Apiao ingin pindah tempat dan berbicara dengan kampung halaman saya di Hunan dan masakan China. Ayo kita mulai. Semua orang tahu bahwa China sangat besar. Dengan faktor geografis tersebut membuat orang di setiap daerah tertentu memiliki kebiasaan makan mereka sendiri sesuai dengan lingkungan geografis setempat. Iklim, bentuk, dan ada istiadat etnis. Contoh paling simpel adalah orang-orang di wilayah utara makan lebih banyak mie, sementara orang-orang di wilayah selatan makan lebih banyak nasi. Dan contoh lainnya, kampung halaman saya, Provinsi Hunan, suka makan pedas. Sedangkan wilayah Tenggara, Guangdong, Fujian tidak terlalu. Di timur China, seperti Shanghai dan Zhejiang, mereka suka makan lebih manis. Ya. Ada pepatah lama di China, 一方水土养一方人. Pasti ada pepatah yang milik di Indonesia. Coba silakan tulis di kolom komentar. Thank you. Secara umum, ada 8 jenis masakan utama dengan budaya. Makanan tradisional Tiongkok, masakan Lu, masakan Chuan, masakan Yue, masakan Ming, masakan Su, masakan Zhe, masakan Xiang, masakan Hui, 8. Apa itu Lu, Chuan, Yue, Ming, Su, Zhe, Xiang, Hui? Ini adalah provinsi atau singkatan dari wilayah tertentu. Seperti kampung halaman saya di Hunan disingkat Xiang. Oleh karena itu, masakan Hunan juga disebut masakan Xiang. Teman-teman yang sudah lama menonton channel saya pasti sudah tahu bahwa saya dari Hunan, Tiongkok. Sejarah geografi Hunan berada di tengah-tengah China, dan masakan Hunan terkenal dengan cita rasa pedasnya. Dan teman-teman yang sudah lama menonton channel saya juga pasti tahu bahwa saya tidak bisa makan pedas. Bisa tapi cuma sedikit. Ya, mungkin saya orang Hunan palsu. Masakan Hunan ciri khasnya adalah tumis, mau sayuran hijau atau daging. Sebagai besar cara memasakkannya adalah ditumis dengan menggunakan minyak yang cukup banyak. Ya. Anda bisa merasakan setiap rasa dari bahan-bahannya, seperti 辣椒炒肉、剁椒鱼头、辣子鸡、口味虾、camilan seperti 臭豆腐、鸭脖子 dan lain-lain. Ketika berbicara makanan Hunan, seringkali dikaitkan dengan masakan Sichuan, karena makanan Sichuan juga terkenal dengan pedasnya. Mapo tofu adalah contoh masakan Sichuan yang terkenal, bukan masakan Hunan itu. Jadi ada beberapa masakan Sichuan yang paling umum ditemukan di restoran, contohnya fuqi fei pian, 鱼香肉丝、水煮鱼、camilan seperti 酸辣粉、冷锅串串、兔头. Ya. Saya tahu ada banyak tempat makan kelinci di Indonesia, dan orang di Sichuan juga makan kelinci. Tentu saja satu jenis masakan yang sangat terkenal dari Sichuan adalah hot pot. Jadi, apa karakteristik masakan Sichuan, apa bedanya masakan Hunan? Pertama-tama, jenis pedasnya berbeda. Masakan Sichuan suka menaruh lada atau merica Sichuan. Ya, rasa bumbu ini adalah seperti pedas yang kebas, sehingga kepedasan masakan Sichuan akan memiliki perasaan kebas, dan bumbu masakan Sichuan juga lebih rumit dari masakan Hunan. Oleh karena itu,
Kebiasaan masakan Sichuan sedikit lembut dan rasanya lebih gaya dan lebih berlapis. Saya suka masakan Sichuan dan masakan Hunan. Teman-teman Indonesia yang suka makanan pedas harus makan masakan Sichuan dan masakan Hunan kami. Suamiku sangat suka makanan Hunan ibuku. Selanjutnya masakan Canton. Masakan jenis ini melingkupi beberapa daerah Guangzhou, Chaoshan, dan Hakka. Karena sebagai besar orang Tionghoa di Indonesia adalah orang Chaoshan dan Hakka, jadi Chinese food di Indonesia sebenarnya adalah sejenis masakan Canton yang sudah diadaptasi dengan bahan-bahan lokal. Ya, masakan Canton sendiri sangat memperhatikan tekstur asli dan rasa asli dari bahan tersebut. Tidak rasanya relatif lengan dan memiliki rasanya fresh. Masakan Canton sepertinya atas Chinese food yang paling dikenal di representatif di luar negeri. Di China ada berbeda yang mengatakan bahwa 食在广州 广东人什么都吃 karena bahan-bahan masakan Canton sangat beragam, dari yang hidup di langit hingga di dalam tanah dapat digunakan oleh orang Canton untuk memasak. Orang Canton mungkin memiliki keberanian untuk mencoba hal-hal yang baru dalam DNA mereka. Mungkin hal inilah membuat mereka lebih berani berimigrasi pindah ke Indonesia pada saat itu. Ya, tapi saya berspekulasi ya, belum tentu benar. Tapi saya merasa makanan Canton China lebih baik dari apa yang ada di Indonesia sekarang. Masakan Canton Indonesia merupakan berpaduan rasa Indonesia dan Canton. Jika Anda tertarik dengan masakan Canton, saya sarankan Anda menonton video yang didedikasikan untuk makanan Canton. Ya, saya download di bawah. Anda dapat melihatnya sendiri. Oke, itu membuatku mau pulang ke China. Masakan Fujian didasarkan pada masakan Fuzhou, ya, dan masakan Chaoshan dan masakan Hakka yang sudah saya mention sebelumnya sebenarnya digaikan dengan masakan Canton, bukan masakan Fujian. I don't know why. Hidangan khasnya adalah Fo Tiao Qiang, Li Zhi Rou, Zui Zao Ji, Ji Rong Jin Si Sun, San Xian Men Hai Shen. Sejujurnya saya belum pernah makan satu pun dari mereka. Karena lokasi mereka yang di tepi laut, memasakkan umum menggunakan makanan dari laut. Masakan Fujian pandai menggunakan anggap sebagai bahan terutama dalam membuat sup. Saya ingat di Indonesia ada makanan sup merah dengan ayam yang biasanya disajikan untuk wanita yang baru saja melahirkan. Ya, ini adalah sejenis makanan Fujian. Masakan Fujian dan masakan Canton juga sangat mirip. Keduanya fokus pada rasa asli dan rasa relatif lengan. Berikutnya adalah masakan Jiangsu dan masakan Zhejiang. Keduanya juga sangat mirip. Lokasi geografinya juga dekat. Makanannya sangat halus, sangat indah, dengan perasaan lembut seperti wanita Jiangnan. Perasaan pribadi saya adalah bahwa masakan Jiangsu dan Zhejiang manis. Misalnya xiaolongbao yang terkenal, supnya sedikit manis. Saya merasa bahwa orang Jiangsu dan Zhejiang akan suka kacang manis dengan karakteristik Indonesia. Saya tidak bisa makan kecap manis. Ya, tetapi ketika saya dulu bekerja di Shanghai, saya sebenarnya makan banyak makanan Jiangsu dan Zhejiang. Ada juga masakan Hui yang merupakan masakan
perwakilan dalam Provinsi Anhui Selatan ke wilayah Huizhou. Masakan Hui ditandai dengan metode memasak segar asing. Teknik memasak yang sering digunakan adalah melebus, mengukus, membakar, melekat dalam menumis atau menggoreng. Ya. Dan kunci dari teknik memasak adalah control temperature saat memasak. Saya sendiri belum pernah makan masakan Hui, ya. Jadi saya kurang bisa berkomentar juga. Dan terakhir ada masakan perwakilan dari utara, masakan Shandong. Hidangan klasik dari masakan ini adalah Tang Cu Li Yu, Cong Shao Hai Shan, Jiu Zhuan Da Chang, Dezhou Ba Ji. Bebek Peking yang terkenal di dunia juga berasal dari masakan Shandong. Ya, tidak saya duga. Masakan Shandong sebelumnya adalah makanan terbaik dari 8 masakan utama di Tiongkok pada zaman dahulu. Dengan gelar masakan istana dan masakan perjamuan, ya, yaitu hidangan dimakan oleh kaisar. Makanan Shandong terasa relatif mewah. Masakan Shandong sangat polarizing. Ya, beberapa jenis makanan terasa sangat mewah, sangat expensive. Akan tetapi beberapa masakan di rumahnya akan sangat simple yang enggak special. Ya, Shandong adalah tempat kelahiran budaya Confucius. Jadi ada pengaruh historis di dalamnya. Ya, tetapi sekarang ada banyak orang yang mempertanyakan bahwa masakan Shandong bukanlah yang terbaik. Banyak orang merasa bahwa masakan Sichuan atau masakan Canton adalah yang terbaik di China. Tapi, I don't know. Baiklah, sepertinya saya sudah berbicara sangat panjang mengenai topik ini. Singkatnya, di China terdapat 8 jenis masakan utama. Karakteristiknya masing-masing. Ya. Semuanya adalah makanan China. Well, again, 一方水土养一方人. Setiap hidangan lezat. It just depends. What kind of food do you like? Well, itu saja untuk hari ini. Saya berharap kalian semua memiliki hari yang terbaik. Pergi makan sesuatu yang lezat. Dan sampai jumpa di video berikutnya. 祝你今天特别特别开心，我们下视频再见，拜。